pemirsa Simpo TV, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pasca pemirsa berita yang hangat dan menarik akan kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Simpo Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, langsung saja ke berita pertama kali ini. Sebuah perusahaan kecil di bidang sistem peluncuran antariksa akan ikut serta dalam misi Artemis untuk menempatkan pendaratan tanpa awak di bulan. Perusahaan ini adalah satu dari sekian perusahaan yang berharap bisa ikut berperan dalam misi pendaratan di bulan. Para pekerja di Scorpio Space Launch Company membuat panel serat karbon untuk tangki bahan bakar, seperti tangki yang akan membawa pendarat Nova Sea IM-1 ke permukaan bulan paling cepat bulan Juni tahun ini. Perusahaan kecil di Torrance, California ini ingin mempertahankan biaya rendah bagi upaya ilmiah untuk bereksperimen di bulan. Mereka menyediakan tangki bahan bakar ringan yang tangguh dan tahan terhadap suhu sangat rendah. Uses liquid methane and liquid oxygen to create the propulsion, as opposed to some of the very highly toxic liquids that were used traditionally. Pendarat Nova Sea dirancang perusahaan Texas bernama Intuitive Machines, dan data yang dikumpulkan akan mendukung program internasional Artemis dari Badan Antariksa Amerika NASA yang akan membawa manusia kembali ke bulan paling cepat pada tahun 2025, yakni yang pertama kalinya sejak tahun 1972. Di dekat kutub selatan bulan, pendarat akan melakukan eksperimen untuk membantu awak manusia di masa depan mengekstraksi sumber daya dari tanah bulan. Para insinyur dan teknisi di Scorpius mengandalkan kecerdikan dan bukan anggaran penelitian yang besar. Because we are small and nimble, we were able to produce the tanks that they needed in the time frame and the cost required. Bagi perusahaan kecil, misi semacam ini adalah sebuah tantangan. Going to space, of course, is a very difficult endeavor, and naturally kind of favors larger organizations and companies that have the means to mitigate risks, have access to all the technologies, to all the labs, to all the testing. So for a small team like us, that's rather unusual. James Worts adalah presiden Microcosm, perusahaan induk Scorpius. Ia juga seorang penulis dan asisten profesor di Universitas Southern California. There's a big universe out there, and there's a chance to explore, and you are the very first people that are going to have a chance to explore it. Menurut Marcus, akan ada kegembiraan pada saat misi ini lepas landas dan mendarat. We're very proud that we made it to this point, and obviously we're on pins and needles to see, when this rocket takes off. There'll be a lot of jumping up and down for sure. Dan ketika manusia memasuki era baru eksplorasi, berbagai negara serta perusahaan swasta membuat rencana untuk bekerja sama maupun berkompetisi di antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Dan tanya itu pemirsa, pihak berwenang di ibu kota Somalia mengeluarkan aturan untuk mengurangi hari operasi bajai menjadi 15 hari sebulan guna mengatasi kemacetan lalu lintas. Para pengemudi pun yang terkena dampak aturan meminta keringanan pajak akibat berkurangnya hari kerja mereka. Kendaraan roda 3 bajai juga dikenal penduduk Somalia sebagai bagian dari transportasi sehari-hari bagi ribuan orang di ibu kota Mogadishu. Namun sebuah undang-undang baru untuk mengurangi kemacetan di Mogadishu akan mengatur hari apa saja 50.000 bajai boleh beroperasi di kota ini. Aturan baru ini akan membatasi bajai beroperasi maksimal 15 hari per bulan dan membagi mereka ke dalam 2 kelompok. Waa nidaam dhammaan bajaajyada magaalada Muqdisho oo qiyaas ahaan 50,000 iyo in ka badan lagu qiyaasay lagu diiwaangelinayo isla markaana lagu midabeynayo iyadoo loo kala saarayo A iyo B si loo diiwaangeliyo loo maareeyo culeysyo fara badan oo magaalada ay ku hayaan bajaajleyda loo dhimo. Supir bajai Abdullahi Bashir Adan mendukung rencana ini dan telah menjadi supir bajai selama 5 tahun terakhir untuk menghidupi keluarganya yang berjumlah 10 orang. Haddii loo kala saaro waa dakhliga awal anaga qaadan jirnay ka badan waa helaynaa. Marka aniga taas aad u soo dhaweynaysa dawladda u kala bixisay waa arrin fiican weyn. Tapi menurut Adan, bila ia hanya boleh mengoperasikan bajai 15 hari per bulan, maka seharusnya pemerintah juga memangkas pajak bulanan yang ia bayar menjadi separuh. Canshuurtiin waxaan bixinaa $15.
anagana waa shaqeynaa 15 bir taas anaga nama qabato dawladda anaga waa u hoggaansanay sharciga ay soo dejiso u hoggaansanay laakiin anaga waxaan rabnaa cashuurtii in waxna laga reebo oo 15 kala bar noona naga dhow. Pihak berwenang belum mengisyaratkan apakah akan memenuhi permintaan pengemudi bajai untuk memotong pajak, tapi mengatakan pajak yang dikumpulkan lewat aturan baru ini lebih rendah dibanding sebelumnya. canshuurta laga qaadi jiray bajaajleyda waxay ahayd canshuur $30 ah. Saddexdii sano ama labadii sano baray ugu dambeysay ama saddexdii sano aan idhaahde ayaa horta canshuurtan la soo dhimay oo laga dhigay in 15 ay bixiyaan. Marka waxaad dareemi kartaa meesha laga yimaaday ee 30ka ahaa iyo meesha maanta la joogo ee 15ka ah. Di Mogadishu dan kota-kota lain di seluruh Somalia, bajai menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi ribuan anak muda. Meski rencana baru ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masalah keamanan, sejumlah pihak khawatir hal ini juga bisa mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, warga Oregon usia 21 tahun kini bisa mengakses zat alami berupa jamur ajaib. Model pemakaian zat yang bisa redakan depresi ini sedang dipertimbangkan di banyak negara bagian Amerika Serikat lainnya, guna mengatasi gangguan kesehatan mental warga setempat. Pengalaman traumatis selama 2 kali penugasan dalam perang Afghanistan membuat warga Portland, negara bagian Oregon ini mengalami depresi parah dan kadang ia bahkan tak bisa keluar rumah. Beragam obat antidepresi tak banyak membantu hingga ia mencoba sendiri jamur psikedelik alias jamur ajaib. There was really some huge mental health benefits to using it therapeutically, and explored that for a couple of years and really found some pretty significant changes in my life. Kind of worked through my depression that way. Definitely helped me work through my social anxiety, and kind of brought me back to a place of feeling like centered in myself. Saat pertama mencobanya, jamur ajaib dan psikedelik sejenis masih dilarang di Oregon. Tapi sejak 2021, sebagai tindak lanjut referendum negara bagian tersebut, zat seperti ini legal dan kini digunakan dengan bantuan para fasilitator. Tori adalah salah satu penanam jamur berlisensi di Oregon. Well, my goal is to have everything not just decriminalized but legalized. And criminalizing nature to me is wrong. Setelah beberapa dekade dianggap sekedar zat untuk hilang kesadaran, zat aktif dalam sebagian jamur bernama psilocybin kini telah diteliti dan hasilnya zat ini menjanjikan untuk perawatan depresi, ketagihan, dan stres pasca trauma karena memperkuat koneksi syaraf otak. We have to shift the way we think about mental illness. We have to shift the way we think about this default in Western conventional psychiatry that says there is not a cure for this. The best you can do is be in remission. Perkembangan di Oregon mendapat perhatian nasional, mengingat di tingkat federal, marijuana saja alias ganja tetap ilegal, meski telah dilegalisasi di 20-an negara bagian dan daerah khusus ibu kota AS. At the federal level, right, we've never seen any drug or compound be approved by the FDA that had a therapy component attached to it. In terms of what's happening in Oregon, it's a model that's completely outside of the FDA system, and so it's establishing this supported services model where folks are able to access the mushroom that contains psilocybin to be able to go through journeys. They don't have to have a medical diagnosis. Warga Colorado akhirnya mengikuti jejak warga Oregon dan mensahkan dilegalisasinya penggunaan psikedelik alami. Ini dilakukan pada akhir 2022 dengan disahkannya referendum lokal untuk proposal 122. Sejumlah negara bagian lain juga sedang mempertimbangkan legalisasi ini, terutama negara bagian yang telah lebih dulu melegalisasi penggunaan ganja, diantaranya New York dan juga California. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, para petani coklat di negara penghasil kakao terbesar di dunia mengalami penurunan pendapat yang signifikan sejak pandemi COVID melanda. Di pihak lain, sejumlah produsen coklat mencatat peningkatan dan keuntungan. Ghana adalah produsen kakao terbesar kedua di dunia.
Tapi pendapatan petani di negara ini turun rata-rata 16% sejak dimulainya pandemi COVID pada tahun 2020, menurut analisis Oxfam. COVID, of course, was a big disruption, but then also the war in Ukraine and the resulting economic crisis, coupled with some more longer-term challenges like the impact of climate change and aging farms, which is a big issue in Ghana. Menurut Oxfam, banyak petani kakao Ghana bertahan hidup hanya dengan penghasilan $2 atau sekitar Rp30.000 per hari. Lower incomes really have shown to facilitate the use of children on farms, so child labor, which is a big problem, of course, in Ghana and other cocoa-producing countries, but also deforestation, that farmers are more likely to go out and cut down more trees in order to expand their farms, in order to make a living. Pada saat yang sama, menurut Oxfam, laba perusahaan-perusahaan coklat terbesar dunia seperti Hershey, Lindt & Sprungly, Mondelez, dan Nestle meningkat 16% sejak pandemi. And that translates into 15 billion of profit by just the 4 largest public chocolate companies since 2020. Pantai Gading adalah produsen kakao terbesar di dunia. Di sini, para petani juga mengeluhkan penurunan pendapatan. Pemerintah Ghana dan Pantai Gading menandatangani kesepakatan tahun 2021 untuk mencoba mendapatkan bagian lebih besar dari keuntungan industri coklat dengan menetapkan harga minimum dan mendapatkan premi tunai per ton kakao yang adalah jumlah tambahan yang dibayarkan langsung kepada para petani di atas harga komersial kakao. Tapi menurut Oxfam, pembayaran itu gagal meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. If you as a company are profitable at the same time as the producers of your most critical raw material are falling deeper into poverty, then there's something wrong with your business model. Lindt dan Sprungly mengatakan kepada VOA mereka membayar premi $60 per ton kepada para petani Ghana dan menginvestasikan lebih dari $20 juta untuk program keberlanjutan kakao pada tahun 2021. Sementara Hershey mengatakan mereka bertujuan mendukung mata pencarian yang lebih baik bagi para petani dengan bantuan tunai dan pinjaman. Namun Mondelez dan Nestle tidak menanggapi permintaan VOA untuk memberikan tanggapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kota Wina di Austria mendapat peringkat sebagai kota yang paling layak huni di dunia. Wina juga menjadi pelopor kota yang mengakomodasi kebutuhan kaum perempuan dalam desain perencanaan kota. Ibu kota Austria Wina terkenal dengan musik klasik dan sejarahnya yang kaya. Tapi Wina juga adalah salah satu kota paling progresif yang mengikut sertakan gender berbeda dalam perencanaan kota. Kota berpenduduk sekitar 2 juta orang ini, seperti kebanyakan kota lainnya dalam sejarah, sebagian besar dirancang oleh kaum pria. We are still facing now in the 21st century the consequences of a dominantly male planning from the 20th century. Masalahnya, jenis kelamin berbeda menggunakan ruang publik secara berbeda pula. Namun pada tahun 1990-an banyak hal mulai berubah. For the first time, women's daily activities and routes and needs were publicly displayed, and discussions were going on. So this was the very first major step. And then Eva became the first woman who ran the women's office in Vienna. Ini adalah Eva Kyle yang sejak tahun 1991 kantornya sudah meluncurkan lebih dari 60 proyek di seluruh kota Wina yang secara aktif mempertimbangkan kebutuhan kaum perempuan. Ini terlihat pada perumahan umum pertama di Eropa yang dirancang oleh perempuan untuk kaum perempuan pada tahun 1995. There were a lot of ongoing so-called invited design competitions, so 5 to 6 offices of architects were invited to make a design proposal, and not one woman was invited. We just turn it around and we only invite female experts. 4 arsitek perempuan memenangkan kompetisi itu dan hasilnya adalah sebuah kompleks yang disebut Frauenwerkstatt. Salah satu pemenangnya, Franziska Ullmann, mengajak VOA berkeliling di dalamnya. The
name Frauenwerkstatt has a double meaning. It's this work of the city made by women, but also women who make a kind of workshop, so it means it's a work in progress. Menurut Francisca, pintu masuknya lebih lebar dibanding kebanyakan bangunan untuk memastikan berlimpahnya cahaya dan keamanan. The entrance building is looking to the south, but it is also on the noisy street. So I decided that we must also make this perimeter building to protect on the one side the inner courtyards, but also to look on the street because you have these eyes watching what is going on side. Desain inklusif gender lainnya termasuk ruang cuci di atap untuk mengurangi suasana gelap dan jalur ruang luar yang lebih lebar bagi orang tua dan anak-anak. Ruangan lebih luas juga terlihat di seluruh trotoar di kota Wina. Gagasan ini semakin menyebar dan kota-kota lain termasuk Barcelona dan Berlin juga mengambil langkah serupa untuk mendesain ulang ruang publik mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, di negara bagian Colorado menggulirkan reintroduksi serigala ke alam liar. Bagi banyak peternak, rencana ini membuat resah karena mereka sudah cukup bermasalah dengan serigala liar yang menyeberang dari negara bagian lain. Peternak sapi ini adalah yang pertama memperoleh kompensasi dari Dinas Taman dan Satwa negara bagian Colorado setelah ternaknya diserang serigala liar. Well, her calf would have brought about $3,500 that she was pregnant with, but you don't get paid for that. Reintroduksi serigala dikukuhkan oleh hasil referendum negara bagian Proposisi 114 pada 2020. Proposisi ini lolos tipis dengan dukungan 50,9% pemilih Colorado. The vote that went through was won by people that really have no idea what you're up against up here. You know, it's almost like putting a gang member in downtown Denver and saying, that's a problem and say deal with it. Greg kehilangan salah satu anjing penjaga ternaknya akibat serangan sekelompok serigala. After this has happened, it's just a matter of time before they get somebody up here cross-country skiing or, it's going to happen again. So, and it's going to be a human next time. Pelepasan serigala ke Taman Nasional Yellowstone yang meliputi sebagian Wyoming, Montana, dan Idaho, sementara ini menjadi salah satu kisah sukses reintroduksi satwa liar atau rewilding, dengan efek berantai yang memulihkan ekosistem setempat, termasuk populasi satwa dan tanaman. Karena itu gerakan reintroduksi juga mendapat angin segar di negara bagian lain. I'm actually kind of all for it. I mean, I think that it's beautiful. They're majestic creatures, and I think that they belong in the wild, honestly. So, yeah, I don't think that it poses necessarily any danger. If anything, we pose more of a threat to them. There's that still misconception that is there of wolves hunt and attack people. And that still comes from the myths of the Little Red Riding Hood and Peter and the Wolf and all these horror stories that make the wolf out of this big bad wolf. Idaho dan Wyoming juga memiliki skema kompensasi bagi peternak yang sapi atau dombanya dimangsa. In 1945 was when the last reported wolf was here in Colorado. And they basically were eradicated for many reasons. It was due to not only fear, but it was with the ranch as ranchers came in and, they were a predator. They were eradicated for that reason. It's really a shame because you have to have predator and prey to make that balance. And you get rid of your predators and now you have too many prey animals. And that's what we're seeing here in Colorado. Our deer and elk population is out of control. Resistensi terhadap reintroduksi satwa liar, terutama predator, juga terjadi di negara-negara Eropa. Bukan hanya terhadap serigala, tapi juga satwa seperti lynx, sejenis kucing liar yang juga merupakan predator. Di negara seperti Jerman dan Spanyol yang melakukan reintroduksi ini, juga ada skema pembayaran ganti rugi bagi para peternak yang ternaknya dimangsa. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Yang menjadi berita terakhir kita kali ini, pemirsa, adanya pendidikan di Afrika Sahara menghadapi masalah kesenjangan digital karena hampir 90% siswa tidak memiliki komputer di rumahnya. Sebuah kelompok amal membantu menjembatani kesenjangan itu dengan melatih keterampilan komputer bagi murid SD di wilayah terpencil Kenya. Di desa Mogotio yang sepi di Rift Valley di Kenya, Nelly Cheboy mengajar keterampilan komputer kepada anak-anak. Nelly dulu hidup dalam kemiskinan di daerah ini, dan menurutnya ia tidak pernah menggunakan komputer hingga berusia 18 tahun.
Setelah mendapatkan beasiswa dan lulus dengan gelar sarjana ilmu komputer di Amerika Serikat, Nelly memutuskan untuk pulang kampung dan membantu menjembatani kesenjangan digital. Lewat organisasi amalnya TechLit Africa atau Technologically Literate Africa, Nelly memberikan pelatihan keterampilan digital bagi murid sekolah. We are looking at some people graduating out of college, not even knowing how to send an email. And so with TechLit Africa, we are bringing computers, and then we are along with the curriculum and the program to teach digital skills in rural schools when they're still young. Anak-anak ini mulai mendapat keterampilan yang lebih tinggi. Building websites, they're learning about how to express themselves online, how to troubleshoot. They are also learning how to send emails. They're learning how to become a digital native. And so this goes a long way towards solving digital divide. Afrika masih menghadapi kesenjangan besar infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut data Bank Dunia, hanya 6% wilayah pedesaan yang memiliki konektivitas digital. TechLit Africa berharap bisa mengubah hal itu. We see tools like these computers combined with the internet as the leverage that people need to be competitive, to actually create something of value. Grace dan Sani adalah murid kelas 6 di Sekolah Dasar Zawadi Yetu di Bogocho yang didirikan Nelly. I know how to create my own folder, websites. I know how to code. I know how to use terminals to create folders. I'm so happy. I really thank Nelly for giving us this opportunity because we go to other schools don't have computers like this one. TechLit Africa didirikan tahun 2019 dan kini bekerja sama dengan 15 sekolah di seluruh Kenya untuk memberikan pelatihan keterampilan digital kepada 6.000 anak di wilayah pedesaan. Menurut Nelly, tujuan organisasinya adalah memperluas jangkauan ke seluruh Afrika Sub-Sahara. Ideally, we would like to be at 50 schools at the end of the year and slowly expand next year and start looking towards 100, towards 1,000, and also looking at the neighboring regions like Tanzania, Uganda, as we explore ways to scale this up. Nelly Cheboy pernah terpilih menjadi CNN Hero of the Year pada tahun 2022. Ia mengatakan pengalamannya memberinya motivasi untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan juga komunitas tempat ia berasal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi dari pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.